Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para netizen, kita sekarang akan mulai BBS, Bincang-Bincang Strategi, bukan bobo-bobo siang. Hadir hari ini sebagai narasumber adalah Bapak Dr. Heri Nugraha Juhanda, MSE, MSI. Beliau adalah pakar ekonomi kerakyatan. Beliau juga konsultan di beberapa instansi pemerintah seperti Bank Indonesia, di OJK, dan artinya beliau sudah sangat mumpuni untuk bisa cerita tentang apapun di urusan koperasi. Saya ingin Pak Heri nanti mulai dengan cerita tentang koperasi, bagaimana dahulu atau sejak atau nanti ke depannya atau sekarang kondisinya bagaimana dan ke depannya. Tentu setelah itu kita bincang-bincang. Saya kira langsung kita ke Pak Heri. Silakan Pak Heri untuk cerita tentang koperasi. Yang penting salam sehat dulu. Salam. Mudah-mudahan segera corona berakhir. Amin. Lanjut. Amin. Terima kasih, Kang Lulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua hari ini. Hari hujan lumayan besar. Ya. Suara nggak kedengeran dari Pak Lulu. Nah, jadi tentang koperasi, present and future. Jadi koperasi di Indonesia itu sudah sejak ada sebelum Republik ini dimerdekakan, sebelum ada kemerdekaan. Jadi kalau kita bagi pada saat pas, barangkali itu pada masa sebelum kemerdekaan. Sudah ada ya? Sudah ada. Pada tahun 1896 itu diawali di Purwokerto ya. Oh. Nah, seorang patih Pamong Praja, Raden Arya Wirya Atmaja, ya. Dia mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri atau priai. Priai itu waktu itu pegawai negeri itu priai. Oh, oke. Dia terdorong oleh keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh rentenir, lintah darat. Dan pada perkembangannya selanjutnya, bank tersebut kemudian berkembang menjadi koperasi. Cikal bakal berdirinya koperasi di Indonesia 1896. Kemudian dilanjutkan 1927 dengan dibentuknya Syarikat Islam, ya. Kemudian berdirinya Partai Nasional Indonesia, maka semakin tegas perjuangan koperasi ya, dimanfaatkan oleh memang masyarakat pada waktu itu kan. Kelompok masyarakat di kita dibagi menjadi 3 kelompok ya. Ada yang disebut dengan kelompok kaum golongan Eropa ya, Eropa dan lain sebagainya. Kemudian kelompok kedua itu kelompok mereka yang Asia Timur ya, dan Irland ya, dan Inlander. Inlander itu kelompok pribumi, itu kasta paling rendah. Nah, koperasi itu dijadikan alat Inlander itu untuk mensejahterakan ekonomi mereka. Dan melalui yaitu tahun 1927 ini kemudian melalui perjuangan Partai Nasional Indonesia, semangat koperasi semakin berkobar. Ya, jadi dijadikan sebagai alat. Kemudian untuk menunjukkan beberapa bahwa koperasi memang sudah ada sejak zaman Hindia Belanda, itu ada beberapa peraturan perundang-undangan di zaman Hindia Belanda ya, yang memang untuk mewadahi aktivitas inlander ya, untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi. Antara lain itu peraturan koperasi nomor 4 tahun 1915 ya. Lama ya. Verordening of the Cooperative, ini bahasa Belanda agak susah bacanya, Vereniging ya. Peraturan nomor 91 tahun 27 di sini untuk mengatur perkumpulan koperasi bagi dua putra. Tapi kemudian di tahun 1933 itu pemerintah Hindia Belanda menerbitkan peraturan yang lain nomor 21. Jadi antara peraturan 91 1927 dengan
21.1933. Jadi kalau yang 9127 itu khusus untuk masyarakat Bumi Putra, itu yang tadi saya sebut inlander. Ya. Tapi juga di luar inlander itu juga ada kelompok-kelompok yang memang mereka adalah masyarakat golongan Asia Timur dan Eropa. Itu diwadahi di peraturan nomor 21 1933. Jadi di situ sudah peraturan beda ya. Peraturannya beda. Jadi ada sekat. Okay. Ya, jadi memang ada perbedaan perlakuan. Ya. Di zaman Hindia Belanda tidak bisa tumbuh pesat ya itu yang namanya koperasi karena memang dibatasi ruang geraknya untuk pribumi dan untuk bangsa Eropa termasuk Asia Timur. Terlebih lagi masuk di zaman kemudian kemerdekaan. Ya. Sebelum kemerdekaan ada pendudukan Jepang. Di masa pendudukan Jepang itu koperasi tidak bergerak sama sekali. Jepang pernah membentuk satu koperasi bentukan Jepang, awalnya berkembang tapi kemudian dimanfaatkan oleh Jepang untuk kepentingan perang. Ya. Baru tahun 47 pada tanggal 12 Juli itu kemudian diadakan Kongres Koperasi yang pertama. Jadi kalau kita melihat di sini memang setelah 19 perjalanan, jadi sebelum kemerdekaan koperasi itu dipakai sebagai alat perjuangan, ya, alat perjuangan ekonomi maupun alat perjuangan politik untuk memerdekakan negeri ini. Kemudian tahun 47 dibuatlah Kongres Koperasi Tasikmalaya. Sebelum ke tahun 47 itu di Undang-Undang Dasar 45 itu koperasi ya kita kenal semua sebagai salah satu sokoguru ekonomi Indonesia. Kemudian di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen tegas-tegas di sana dijelaskan bahwa bentuk yang paling sesuai adalah koperasi. Ya. Jadi itu memang titipan amanah dari para founding father pejuang ya. Republik Indonesia ini. Setelah masuk di kemerdekaan, kemudian pasca pendudukan Jepang ya tahun 47 sampai tahun 60-an itu Orde Lama, ya kita katakan Orde Lama. Ya. Indonesia pernah mengalami beberapa pergantian kabinet, perubahan undang-undang dasar ya. Itu koperasi juga naik turun di sana. Ya. Nah, kemudian koperasi mulai stabil itu masuk pada saat periode Orde Baru. Jadi yang Orde Lama saya tidak soroti terlalu banyak karena memang di sana dinamis sekali ya. Ya. Jadi sejak 47 sampai tahun 60-an, baru sekitar tahun 1967. Mungkin karena politik lebih dominan kali ya, Orde Lama. Orde Lama politik lebih dominan. Jadi kemudian ya politik pun belum stabil ya karena pergantian beberapa kali rezim, beberapa kali kabinet termasuk bentuk negara. 65 kemudian ada pergantian rezim ya. Keluar Undang-Undang Koperasi nomor 12 tahun 1967. Jadi kalau kita lihat di tahun 67 ini, 1967 ini bukan hanya Undang-Undang Koperasi. Jadi platform ekonomi era Orde Baru ini kelihatannya kalau saya melihat dari banyaknya undang-undang yang terbit di tahun 1967, termasuk Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Bank Sentral. Jadi platform ekonomi Indonesia itu kelihatannya dasarnya itu di tahun 67. Untuk koperasi sendiri itu nomor 12 tahun 67. Jadi di sana sudah mulai kelihatan bahwa koperasi sebagai alat ekonomi ya. Kalau kita melihat definisi koperasi di Undang-Undang 67. Ya. Nah, sesuai dengan perkembangannya kembali tadi pada saat sebelum penjajahan Hindia Belanda kemudian masa perjuangan koperasi itu adalah perjuangan, di era Orde Baru ini juga koperasi sama dijadikan sebagai alat politik juga ya untuk mencapai tujuan pembangunan. Ya. Kita pernah dengar Kang Lulu mengenai KUD barangkali ya, koperasi unit desa. Ya. Yang kemudian di era 90-an tahun 2000-an barangkali sempat menjadi beberapa orang alergi ya terhadap nama itu ya. Kadang-kadang kan diplesetkan ketua untung duluan. Jadi pendekatan yang dilakukan di masa Orde Baru itu lebih kepada top down. Ya. Jadi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan jangka panjang
jangka pendek yang kemudian di breakdown dalam pelita ya, pelita 1, 2, 3, pelita kemudian di breakdown dalam GBHN. Ya. Jadi semua sudah terstruktur dengan baik, dan alat-alat yang dipakai untuk apa namanya pemerintah pusat menggerakkan ekonomi yang unit-unit yang memang ujung tombak yang ada di pedesaan itu melalui KUD, Koperasi Unit Desa. Ya, ya. Nah, sebelum terlalu jauh kepada apa namanya koperasinya, saya ingin mengingatkan bahwa kekuatan ekonomi Indonesia sejak zaman baheula gitu, sejak zaman dulu sampai saat ini ujung tombaknya adalah pertanian, yang notabene pertanian dalam arti luas ya, termasuk di dalamnya maritim ya, laut, ya, nelayan. Jadi perikanan, kalau kita perikanan baik tangkap maupun apa namanya budidaya ya. Budidaya. Tapi tragisnya kalau kita tahu ya bahwa negara kita negara agraris dan negara maritim. Ya. Tapi tragisnya mayoritas masyarakat termiskin kita ada di nelayan, dan di situ letaknya gitu, di pertanian dan nelayan. Padahal sektor-sektor itulah yang kemudian kita bisa andalkan. Nah, di era Orde Baru ini itu kemudian diungkit, apa namanya, dipakai untuk menjadi daya ungkit ekonomi. Di PJP 1 lah, awal-awal pembangunan jangka panjang tahap pertama, sampai mungkin sekitar pelita ketiga ya, itu masih koperasi, pelita ketiga keempat masih dijadikan sebagai alat. Dan memang kita bisa melihat kalau kita melihat perkembangan sejarah ekonomi di era 65 sampai tahun 80-an, yang mendominasi memang sektor pertanian. Ya, pernah sembada apa namanya padi atau beras waktu itu ya, beras. Ya. Sampai Presiden kita Soeharto pada waktu itu menjadi bapak pembangunan. Nah, memang secara top down, secara politik berhasil. Ya. Tapi kalau kita melihat ke grassroots-nya, ke bawah, KUD sendiri itu kan karena top down, pengelolanya belum siap, manajemennya belum siap. Jadi jabatan pengurus itu kemudian dirangkap oleh Pak Kades. Ya, kemudian awalnya Pak Kades berkantor 2 di kantor desa dengan kantor koperasi, tapi lama-lama karena harus kesana kemari berkantor di desanya, sehingga pekerjaan koperasi ditarik ke desa, seolah-olah akhirnya koperasi milik desa, bukan koperasi milik anggota. Ya. Nah, itu terjadi. Terus berkembang sampai kemudian di tahun 92 keluar undang-undang yang baru, Undang-Undang 25 1992. Nah, existing koperasi itu yang future ya. Sekarang yang present, yang hari ini, kalau kita melihat bahwa peran koperasi sedikit demi sedikit mulai apa namanya merambah naik gitu ya. Jadi pada saat ini data memang tidak update terakhir ini 2017-2018 ya, karena data 2019 kan baru tayang 2020 sekarang. Ya. Kemudian tidak tayang karena masalah COVID ini ya. Jadi data yang kita bisa tangkap itu data sampai 2017. Ya. Ya. Pertama barangkali mengenai kontribusi anggota koperasi terhadap ya nasional. Ya. Ini berdasarkan skala usaha. Jadi kalau kita melihat di sini apa namanya kurang lebih 43,87% sumbangan koperasi terhadap apa namanya PDB nasional, produk domestik bruto nasional. Yang di dalamnya itu termasuk ya, jadi karena itu sebetulnya, nah ini yang barangkali bisa dijadikan sebagai critical point ya, poin kritis di dalam pengelolaan namanya kebijakan dipisahkan antara kebijakan untuk UMKM dan koperasi. Padahal secara konseptual harusnya kan UMKM itu bergabung, ujungnya itu adalah mereka anggota koperasi. Jadi kita tidak bisa memisah koperasi dengan UMKM. Jadi UMKM itu selayaknya adalah anggota koperasi kalau memang koperasi kita akan terintegrasi di
barangkali mudah-mudahan ke depan ini tidak terjadi ya. Sampai hari ini kita masih bisa melihat bahwa ada program UMKM dengan apa namanya slot anggarannya sedemikian besar, tapi untuk pengembangan koperasi sangat kecil dan selalu dipisahkan antara data-datanya juga. Padahal seharusnya itu harus didorong ya, itu adalah menjadi anggota koperasi. Kemudian kontribusi PDB koperasi terhadap apa namanya PDB nasional. Di sini kalau kita melihat di 2014, 2016, 2017, jadi koperasi itu yang birunya, slide berikutnya, next barangkali. Oke. Nah ini yang birunya ini, yang merah adalah nasional, yang biru adalah koperasi ya. Jadi kalau kita melihat dari 2014, 2016, 2017 ini ada kenaikan yang lumayan besar ya. 2017 ini 4,48%, 2019 itu mau, jadi memang ada peran dari koperasi ya walaupun bisa terlalu bandingkan sejajar dengan industri ya, karena memang apa namanya porsinya agak berbeda. Jadi tadi sudah saya katakan ini mengenai penyerapan ya tenaga kerja lebih dari 96,71 ya, penyerapan tenaga kerja dari sektor koperasi dan UMKM. Oke. Ya. Jadi kontribusinya ini data 2017 ke 2018 naik 5%. Nah, yang 2019 kita belum dapat. Ya, belum dipublish ya karena agak sulit datanya. Kemudian lanjut Kang Lulu, ini sebaran di Jawa Barat saja ya koperasi, slide berikutnya. Ya, sebaran di Jawa Barat. Kemudian ini koperasi berdasarkan jenisnya. Ya. Mayoritas di sini memang koperasi konsumen. Ya, bukan simpan pinjam, tapi lebih kepada koperasi konsumen. Ada koperasi produsen itu produsen. Contohnya misalkan koperasi peternak sapi. Misalkan kalau kita di Lembang ya, kemudian di Pangalengan itu koperasi produsen. Kemudian ada koperasi jasa. Koperasi jasa misalkan ada KJA, koperasi jasa audit untuk sektor transportasi ya. Masih sedikit sekali. Mungkin ini apa namanya peluang besar untuk mulai masuk mengembangkan koperasi jasa, termasuk koperasi asuransi itu belum ada. Pemasaran ya ada 400. Jadi kalau kita lihat terbanyak adalah koperasi konsumen, kemudian kedua itu koperasi simpan pinjam, ketiga koperasi jasa, keempat pemasaran, dan yang masih sedikit koperasi produsen. Ya. Ada satu dulu pernah di ITB itu namanya koperasi Teknosa, barangkali teman-teman ITB masih ingat. Itu koperasi Teknosa itu kategorinya bukan koperasi produksi, tidak masuk di dalam yang koperasi ini. Jadi Teknosa itu masuknya kelompok koperasi produksi. Oke. Jadi bedanya dengan produsen, kalau produsen itu anggota koperasi, dia sebagai pemilik juga sebagai penghasil produk. Jadi unit produksinya ada di anggota. Ya. Peran koperasi adalah memasarkan produk anggota, membantu unit usaha, unit produksi anggota. Itu koperasi. Kalau koperasi produksi, anggota sebagai pemilik, sebagai pekerja. Jadi si anggota itu tidak punya unit bisnis sendiri, dia bekerja di koperasi. Nah itu yang dilakukan di koperasi Teknosa itu seperti itu. Dan koperasi Teknosa ya punya jasa besar dalam pendirian Institut Manajemen Koperasi Indonesia karena itu fisik bangunan dan tendernya semua oleh koperasi Teknosa. Jadi bangunan Ikopin di Jatinangor yang megah itu pengerjaan mulai dari awal sampai dengan berdiri oleh teman-teman dari koperasi Teknosa. Perkembangan jumlah koperasi ya di Provinsi Jawa Barat. Kalau kita melihat di sini ada 3 warna, ada yang aktif, tidak aktif ya. Jadi kalau kita melihat yang tidak aktif itu yang kuning, yang
merah itu jumlah koperasi, yang aktif itu yang hijau. Oke. Kita lihat yang aktif ini justru semakin turun. Oh, aneh ya, kayaknya tahun 2020. Ya karena memang kebijakan di pusat, ya nasional lah, kebijakan nasional, lebih baik koperasinya sedikit tapi berkualitas Oh, daripada ngetos, koperasi ngetos. banyak ya. Jadi beberapa memang sudah ada yang dilikuidasi Ya, ya. dan akan terus barangkali di tahap awal akan mengecil. Ya sesuai lah, dulu juga kita pernah mengalami itu pada saat bank ya. Ya, Bank menjamur, hanya nantinya ke depan ya. hanya akan ada beberapa koperasi yang kuat. Terseleksi oleh alam lah ya. Ya, Ya. dari koperasi yang masih aktif di Jawa Mhm. Barat, kalau kita melihat angka-angkanya di sini ada mulai dari Pangandaran, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, kita bisa melihat ya yang terbanyak itu di Kerawang, dia masih banyak yang aktif ya. Kerawang, dan yang paling sedikit itu di Kabupaten Cirebon. Oke. Ya. Kenapa Kerawang. sedikit? Karena memang banyak yang dilikuidasi ya sesuai dengan aturan Menteri ya, Permen Kementerian Koperasi mengenai koperasi berkualitas. Nah, ini Ya. ada kontribusi anggota dan lembaga koperasi. Lembaga koperasi itu maksudnya perusahaan koperasinya. Ya, perusahaan koperasi. Jadi yang hijau Ya. itu adalah kontribusi perusahaan koperasi ya. Kemudian yang merah itu kontribusi anggotanya terhadap PDB secara nasional. Ya. Jadi memang si koperasinya itu sendiri berkontribusi, kemudian anggotanya berkontribusi. Jadi totally kalau kita bisa melihat sebetulnya kalau koperasi bisa dikembangkan di Indonesia, maka ya kita dapat menikmati dari dua sisi ya. Jadi sisi dari sumbangsi lembaga koperasinya itu sendiri, kemudian dari sisi anggota ya, peran anggota, Ya. kontribusi anggota. Maaf, kebalik Kang Lulu, yang merah itu kontribusi koperasinya, yang hijau Ya. kontribusi Anggotanya. anggotanya. Iya. Oke. Baik. Itu yang existing the present ya, koperasi saat ini di Indonesia. Jadi Ya. memang walaupun masih belum dominan perannya terhadap perekonomian, tapi dari sisi angka ini cenderung naik terus, dan Ya. pasca COVID ini barangkali kelihatannya piramida struktur perekonomian akan kembali berbalik ke agribisnis ya, sektor Ya, pertanian, betul. sektor-sektor tapi kemudian akan era ekonomi komunitas melalui kolaboratif dan sharing ekonomi ya, ditambah dengan ICT, sehingga kalau saya kemudian memperkirakan koperasi for the future, barangkali Kang Lulu, ya secara nasional kita kan sudah punya big data ya, data kependudukan lah, data kependudukan dengan Nopen ya, nomor penduduk, kemudian bahkan sekarang ini kan sejak saat bayi baru lahir, pembuatan kartu akte kelahiran ya, sudah terintegrasi dengan KK. Ya. Jadi dengan big data yang ada ini sebetulnya kan semangat pendiri Republik ini, setiap warga negara Indonesia ini harusnya kan anggota koperasi. Ya. Betul. Jadi kita kalau ingin siapa sih anggota koperasi di Indonesia, ya penduduk Indonesia gitu. Yang dengan nomor penduduk dan seterusnya. Ya, betul. Ya, kemudian yang berikutnya barangkali kalau saat ini barangkali setiap kita mendengar mengenai pandemi COVID ini, gotong royong gitu ya. Lawan COVID dengan gotong royong, dengan stay at home. Kita mengasah terus gotong royong. Itu sebetulnya gotong royong itu semangat koperasi. Semangat koperasi. Nah, itu barangkali kita harus lebih memperkuat kembali gotong royong melalui kolaboratif ya. Kemudian berikutnya mengkomitmen. Kalau sudah komitmen politik pemerintah melalui big data kemudian diperkuat. Nah, saya melihat kan dengan pandemi COVID ini justru
lebih memperkuat kegotong royongan kita, kebersamaan kita gitu ya, walaupun memang terpisah oleh jarak, tapi kita bisa melihat sekarang apa namanya ya pertemuan-pertemuan melalui conference Zoom seperti begini ya, webinar apapun itu kan sekarang semakin marak. Itu menunjukkan bahwa memang sosialita kita nggak bisa hilang gitu. Nah, selesai pandemik ini akan muncul behavior baru, di mana behavior itu akan semakin menguat sosialita kita lebih ke arah kolaborasi. Tapi jangan lupa kita harus memperkuat komitmen gitu. Komitmen untuk membangun bangsa ini. Kemudian berikutnya adalah platform digital untuk pembangunan koperasi. Kalau saya melihat ke depan ini cukup satu platform untuk nasional, jangan beragam seperti sekarang masing-masing bikin gitu ya. Koperasi simpan pinjam ini bikin, koperasi ini bikin, akhirnya diarah-radu gitu ya. Cukup satu lah yang dimiliki oleh nasional dan semua merujuk ke sana. Nanti ada pengendalinya barangkali sebagai regulatornya bisa kementerian gitu ya. Platformnya ada di sana. Nanti terintegrasi dengan Kominfo dan seterusnya. Ya kan ini dengan bersumber pada saat gitu. Saya yakin kalau ini semakin kuat kita akan bisa kemudian memperkuat ekonomi nasional ini. Ya, kalau saya katakan bahwa teorinya Adam Smith mengenai kapitalis ini sudah nggak laku, itu kan sudah dibuktikan oleh sejarah dengan munculnya kemudian Keynes ya dengan teori istilahnya teori barunya ya, itu kan Keynes disebutnya itu ada klasik, ada neoklasik ya. Itu kan membuktikan bahwa yang namanya kapitalisme ini tidak bisa membawa bangsa-bangsa di dunia ini menuju welfare. Yang ada malah terpecah-pecah, terkotak-kotak gitu loh. Jadi bangsa di seluruh dunia ini sekarang sedang berharap supaya masyarakat dunia ini bisa menuju ke arah kesejahteraan. Ya tidak lain gitu. Mungkin nanti platform dunianya satu, bukan platform moneter. Sekarang yang sudah berhasil dengan satu platform itu adalah sektor moneter. Satu platform di World Bank gitu ya, semua merujuk ke sana. Dan tidak menutup kemungkinan kooperasi secara internasional juga kalau kita bisa mendorong ini satu platform digital internasional, tidak di IMF, tidak di World Bank lagi gitu. Nah, yang tidak kalah pentingnya ini bukan hanya untuk Indonesia, barangkali untuk dunia juga, bahwa ternyata sehebat apapun, kemudian sistem apapun, sebesar apapun pendapatan domestik bruto atau income sebuah negara, tapi kan ternyata tetap masih butuh mangan gitu ya. Ya, betul. Dan ke depan negara-negara yang menguasai agraria inilah yang akan memegang peranan penting. Seperti misalkan kita sendiri gitu ya, Indonesia. Kemudian Cina. Nah, kita justru harus ambil curi start gitu, jangan sampai kita keteter lagi oleh Cina gitu ya. Nah, jadi harapan saya platform ini kemudian sebagai basis sektornya adalah pertanian, bisnis di sektor agrinya ini kemudian dibenahi dengan platform digital, kemudian industrinya dikembangkan. Ya, Indonesia menjadi negara agraris sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa, dan koperasi adalah sebagai sistem ekonominya. Bukan seperti sekarang koperasi sebagai perusahaan yang harus head to head dengan industri yang besar gitu loh. Jadi ke depan bentuk badan hukumnya bisa PT, bisa apapun, tapi koperasi adalah sistemnya. Begitu barangkali Pak Lulu. Menarik nih Pak Heri. Jadi sepertinya kalau dari paparan dari awal sampai akhir, koperasi itu sejarah bisa tidak dari bangsa ini, itu kan gitu. Terus tapi kenapa belum menjadi sokoguru? Menurut saya ya Pak, mungkin mohon dikoreksi. Karena kalau jadi sokoguru itu harusnya koperasi sudah ada di semua lini gitu. Malah di perusahaan besar itu koperasi jadi bagian kecilnya, mungkin koperasi karyawan atau koperasi suppliernya gitu kan, yang harusnya mungkin saya sih cita-citanya terbalik nih, koperasi itu yang jadi
si industrinya gitu harusnya gitu kan. Tinggal siapa support. Jadi mohon diterangkan nih Pak Heri, mungkin kira-kira apa sih yang menjadi masalah koperasi di Indonesia? Pasti cita-cita Pak Heri lebih dari yang sekarang saat ini kan gitu. Jadi kenapa ada hambatan, ada gap lah gitu antara kita untuk membangun koperasi yang baik? Mungkin bisa diterangkan sedikit singkat gitu Pak Heri. Maka. Ya, baik. Jadi ada satu awal kesalahan barangkali ya pada saat perubahan dari orde lama ke orde baru. Ya. Semangat membangun desa, membangun perekonomian melalui basis pertanian. Ya. Nah, tadi sebetulnya sudah sempat saya singgung. Jadi ada kesalahan pendekatan top down tadi. Ya. Top down. Jadi koperasinya dibikin dulu di desa tanpa disiapkan resources SDM yang ada ya. Jadi kantor KUD-nya udah jadi. Tadi juga saya cerita, intinya nggak ada gitu. Manajer ada, karyawannya tidak ada. Ke balai desa, ya ke kantor desa lah, ke lurah. Nah, jadi di situ mungkin satu. Nah, kemudian untuk mengimbangi itu kemudian didorong dari sisi pendidikannya. Ya salah satunya didirikan di Ikopin yang dari AKOP. Dari AKOP tadinya ya, Akademi Koperasi. Itu di semua provinsi ada, kemudian digabung jadi satu di Ikopin level S1. Ya. Tapi tidak bisa mengejar dengan kebutuhan lapangan. Jadi dulu kebutuhan lapangan ya. Iya, dulu cita-cita Ikopin didirikan ini kan untuk menghasilkan manajer-manajer handal yang akan mengelola KUD. Betul. Manajernya belum pada lulus, KUD-nya udah kadung hancur duluan gitu, Kang Lulu. Jadi ada tidak sinkron gitu ya di situ antara tenaga ahli yang dihasilkan sama dengan kondisi lapangan gitu. Kondisi di lapangan. Nah, kemudian keduanya ketidakkonsistenan pemerintah dalam hal ini ya. Setiap rezim kan berganti kepentingan. Kita tidak konsisten. Setelah Orde Baru kemudian masuk di reformasi, koperasi agak ditinggalkan. Keberpihakan dari pemegang kekuasaan tidak berpihak sepenuhnya ke koperasi. Nah ini agak potong sedikit nih Pak Heri. Ya. Saya pernah dibahas ini di Lemhanas waktu saya di sana. Salah satu kenapa koperasi nggak maju itu karena menterinya selalu orang politik. Maaf, bukan soal mengganggu. Bukan setuju, tapi itu ada ujungnya koperasi maju. Mohon dijawab dengan singkat. Iya. Jadi memang koperasi itu kan bukan alat politik sebetulnya, betul. Tapi alat ekonomi bagi masyarakat kecil menengah untuk menggapai kesejahteraan, untuk bisa sejajar sama rata dengan mereka pemilik modal. Ya. Kan itu tujuan koperasi. Ya, betul. Jadi manakala kemudian koperasi dipolitisasi, UMKM dipolitisasi, setiap mereka akan kampanye jualan koperasi, jualan UMKM. Setelah jadi ditinggalkannya salah kan. Karena tetap koperasi is a business. Bisnis sekecil apapun dia butuh profesionalisme gitu. Pasti, ya. Kita bicara petani di unit terkecil bisnis di kampung, di desa, dia adalah bisnis. Ya jelas itu hitungan bisnis. Bisnis is not a politik gitu ya. Ya, betul. Bisnis bukan juga perang terjadi, nggak ada negara juga bisnis mah jalan terus. Bisnis jalan terus. Iya kan di zaman kerajaan yang namanya petani tetap usaha tani kan. Iya betul. Berganti jadi pemimpinnya siapa. Gitu kan. Jadi itu barangkali yang harus diluruskan. Jadi pengetahuannya harus salah satu usulan mungkin ya kalau bisa koperasinya profesional gitu kan. Profesional dan memahami mengenai pertanian ya gitu. Betul. Mengenai ekonomi kerakyatan. Ya. Kerakyatan lah. Ya. Karena baru terus keburu COVID itu kan belum bekerja. Jadi kalau masalah makro tadi udah diceritain, mikro di lapangan gimana nih Pak Heri? Masyarakat terutama ketemu koperasi itu apa sih yang di kepala mereka? Jujur aja, saya pernah jadi kepala koperasi salah satu ini ITB ya gitu. Terus masyarakat itu sebetulnya pikirnya mah sederhana, pokoknya mah di ujung orang aya untung. Aktif kurang. Saya juga bukan mau mengeluh, tapi memang karena sibuk, karena apa? Pokoknya mah pengurus kudu untung.
rugi karek diganti gitu. Lalu untung mah terus lah cenah gitu. Menurut Pak Heri gimana pandangan? Iya, ya persis sama Pak, Sama sama ya. lah, sama begitu. Karena memang salah satu keberhasilan Adam Smith kan di situ. Jadi isi kepala orang di dunia ini kan semua isinya kapitalis sebetulnya Pak. Iya, aslinya itu. Tapi manakala untung dimakan sendiri, manakala rugi ingin dibagi. Gitu. Benar. Kalau jadi memang itu manusiawi ya itu ya. Manusiawi sekali Pak. Jadi yang namanya teori kapitalis itu manusiawi sekali. Tapi pada saat ingin sejahtera bareng-bareng, ya kita nggak bisa pakai kapitalis. Cara Yahudi lebih cocok kali itu kesemuanya di dunia. Cuma bertentangan bentuk kayak kita ya. Iya, bertentangan dengan naluri manusianya itu sendiri, Pak, sebetulnya. Betul. Karena sebetulnya di sisi lain pengen untung, tapi di sisi lain nggak mau dipalak begitu kan gitu. Kan ada saat saya khawatirkan ini terjadi gap ya generasi generasi yang tidak paham tentang koperasi ini yang saya khawatirkan Pak, karena anak ya apa ya istilahnya bukan masih milenial lagi sekarang apa Gen Z atau apa tuh saya istilahnya sekarang udah baby boomers kali ya baby boomers kita gitu ya kita baby boomers sekarang betul. Anak-anak SMA lah Pak, anak-anak SMA sekarang kan perhatiannya sudah tidak begitu ini ke koperasi. Iya. Jangankan koperasi, nasionalisme aja juga barangkali kita pertanyakan juga baru pertanyakan. Ya. Nggak peduli lah politik kayak apa gitu kan. Sehingga ini PR bagi kita yang sudah jidatnya herang mungkin Kang Lulu. Kata Pak Rektor Ekopin mah PKB itu ya partai kepala botak. Oke, jadi ini jadi concern ya buat kita mudah-mudahan dari obrolan ini bisa masuk ke milenial lah atau ke grup ke generasi Z ya. Kita jangan lupa loh Indonesia ini dibangun dengan cara gotong royong, ada perjuangan rakyat, ada cara mereka juga tidak memikirkan untung besar sehingga berdirilah negara ini. Beda mungkin dengan negara-negara yang dibangun oleh imperialis ya kayak Punten ya negara sebelah gitu kan, karena dikasih oleh negara induknya gitu. Nah ini satu Bang satu lagi nih yang mumpung saya masih ingat. Ya. Jadi kalau tadi kan Kang Lulu lebih ke belakang ya bicara mengenai luar negara. Nah, saya bicara agak ke future. Jadi justru bisnis di future sekarang ini kalau kita sebetulnya konsep koperasi. Ya. Dan di sana tidak untung besar. Kita lihat lah, misalkan saya pesan taksi gitu ya, taksi online, bayar cuma 10.000, buat mereka kan sebetulnya rugi dari biaya produksi. Tapi karena ruginya dibagi, Kang, rugi ini dibagi. Sehingga nggak kerasa rugi gitu, ada subsidi silang istilahnya. Jadi kalau di dalam ekonomi ke depan ini yang disebut dengan kolaborasi ekonomik atau sharing ekonomik, kalau di Muslim barangkali sebetulnya ekonomi syariah. Jadi tidak ada konsep, tidak ada yang namanya istilah rugi. Semua bisnis adalah untung, tapi untungnya nggak gede gitu. Betul. Yang penting nggak rugi gitu, tapi untung ada nilai tambah gitu kan. Betul, nilai tambahnya. Jadi ini saya menarik nih kalau udah masuk ke situ karena gini unsur kolaborasi ini yang saya kemarin waktu di seminar saya cerita sebetulnya pelaku ekonominya sendiri si e-commerce-nya belum untung dalam arti karena semua database-nya ada di sentral Pak. Contoh yang saya cerita Gojek atau siapapun. Si ini tidak tahu mau bisnis apa, pokoknya mah dikendalikan lah oleh si central ledger ini gitu kan gitu. Ini ada koperasi harusnya betul. Jadi antar mereka kirim data ya memang ujungnya tidak ada lagi central ledger gitu. Itu mungkin pemikiran ke depan Pak koperasi agak ke sana tapi harus dikuatkan dari segi IT-nya gitu. Akuntansi ke depan pun harus rubah, Pak. Oh iya, betul. Tidak ada lagi laporan rugi laba ke depan. Karena kalau sekarang laba terus karena yang namanya sebetulnya konsep koperasi, konsep berbagi, konsep gotong royong yang memang cita-citanya Bung Hatta ya sebagai salah satu founding father. Publik ini kan banyak, bukan hanya Soekarno-Hatta loh. Soekarno hanya salah satu, Bung Hatta juga hanya salah satu. Mereka sepakat semua akan seperti itu.
Ya, oke. Bagaimana nih pendapat ini terakhir? Gimana Kopi memiliki atau punya saham lah di perusahaan besar gitu? Karena sebetulnya kan masyarakat kita ini sebenarnya juga pengen gitu punya saham di perusahaan, sehingga merasa memiliki. Jangan sampai pada saat krisis gini ya ditinggalkan lah itu masyarakat kita, atau mereka meninggal berpisah gitu. Gimana menurut Pak Heri terakhir? Dulu di era Orde Baru pernah, jadi setiap BUMN, setiap perusahaan besar wajib memberikan saham. Nah, itu dibuat peraturan entah undang-undang. Yang sekarang barangkali dikenal dengan PKBL ya kalau di BUMN ya, program kemitraan bina lingkungan, penyisihan laba BUMN untuk koperasi. Nah, itu kan laba, bukan saham. Terus pernah juga kan pemilikan saham diserahkan ke koperasi. Kalau down diinisiasi oleh pemerintah, ya kita sudah banyak belajar lah, selalu gagal. Ya. Jadi harus kita bawah di saja, gitu ya. Misal sambil contoh lah, saya sudah binaan saya ada di Tanjung Sari itu. Jadi pabrik susu KUD Tanjung Sari, KUD Tandang Sari itu mau bangkrut. Ya, ya. Nah, kemudian dibelilah oleh swasta, produsen makanan kue ringan ya, kelompok Bojongkoneng lah saya sebut lah. Ya, oke. Nah, dibeli, kemudian koperasi punya saham. Jadi si pabrik susu ini kemudian di set up ulang, jadilah pabrik keju. Mendatangkan ahli dari Belanda, sekarang dia sudah mulai berproduksi. Nah, dulu sempat jadi kebanggaan Jawa Barat tuh di era gubernur yang lama ya. Ya, ya. Itu nama produknya barangkali ada beberapa yang pernah ikut merasakan kalau beli pameran di Jawa Barat. Produk kejunya itu Jongman namanya Pak. Ya. Nah, tapi dalam perjalanannya biasa bisnis kan ada turun naik. Iya. Nah, jadi ini kan perusahaan keluarga nih, si Bojongkoneng ini ada masalah di dalam, berpengaruh akhirnya ke PT yang ada di Tanjung Sari itu, PT apa saya lupa namanya. Tapi terakhir awal tahun ini, kalau akhir tahun kemarin ya, itu sudah terbayar kredit ke bank, sudah selesai dengan dijualnya saham. Sekarang pemiliknya baru. Ya. Sudah mulai jalan lagi dengan pemilik yang baru, koperasi masih paham di situ. Jadi biarkanlah begitu, kasih aja konsepnya yang benar. Justru yang harus didorong itu diberi stimulus dari bawah, biar mereka dewasa sendiri, jangan di top down Pak. Betul. Jadi nggak ada salahnya justru koperasi harus punya saham di perusahaan-perusahaan besar. Tapi justru perusahaan besar yang akan dibentuk itu harusnya asalnya dari koperasi. Bukan perusahaan gedenya ada dulu gitu. Bentuk dari awal makin besar koperasi punya. Di Astra sendiri sudah ada Pak itu Pak. Ya, saya tahu ada. Oke. Terima kasih Pak Heri. Singkat, walaupun sebetulnya masih banyak yang pengen saya gali, tapi karena kita udah mau buka puasa ini, saya sapa dulu netizen sebenarnya. Siap. Terima kasih para netizen yang terhormat. Kita sudah diskusi dengan Pak Heri Nugraha Juhanda. Saya kira mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di BPS yang akan datang. Bincang-bincang strategi, bukan bobo-bobo siap.